kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semua, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Halo teman-teman mahasiswa semua, selamat datang kembali di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection.
Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan Juni. Waktu berjalan sangat cepat ya. Rasanya kemarin baru kita merayakan ibadah tahun baru, ibadah Paskah. Sekarang udah sampai di tengah tahun lagi. Tapi saya yakin penyertaan Tuhan akan selalu ada untuk kita di setiap musim kehidupan kita. Selamat berlibur bagi kalian yang sudah berlibur. Dan selamat ujian juga bagi kalian yang sedang ujian akhir atau yang sedang sidang akhir. Tetap semangat ya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami mengenal Allah seperti Engkau. Hari ini, dimanapun kami berada, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami buka telinga kami untuk mendengar setiap firman yang akan dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu kali ada seorang ayah yang sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Sang ayah ini mempunyai 2 orang anak. Sebelum dia meninggal, dia meninggalkan 2 nasihat dan membagi warisan kepada anak-anaknya. Dipanggilnyalah kedua anak itu. Lalu dengan suaranya yang sudah letih lesu, sang ayah berkata, "Nak, ada 2 pesan penting yang ayah mau sampaikan kepada kalian." Kedua anaknya mendengarkan dengan seksama. Lalu ayahnya lanjut berbicara. "Kalau kalian pergi bekerja, jangan sampai kalian pergi terkena sinar matahari. Lalu jangan pernah menagih hutang ya." Tidak lama kemudian, sang ayah meninggal. Istri dan anak-anaknya sangat bersedih, namun mereka tetap harus melanjutkan hidup. Akhirnya mereka beraktivitas seperti biasa, dan anak-anaknya menaati nasihat ayah mereka. Setahun kemudian, sang ibu pergi untuk mengunjungi kedua anaknya. Sekaligus ia mau tahu bagaimana kondisi anak-anaknya. Setelah 1 tahun ditinggal oleh sang ayah dan warisannya. Pertama, ia pergi ke rumah si sulung. Saat tahu kondisinya, sang ibu terkejut melihat anak sulungnya bangkrut. "Nak, kenapa kamu seperti ini? Apa yang kamu lakukan dengan warisan ayahmu?" Sang anak sulung berkata, "Bu, saya menuruti nasihat ayah. Saya tidak pernah pergi bekerja terkena sinar matahari. Saya tidak pernah naik motor, sehingga saya selalu naik taksi. Lalu ayah berpesan untuk tidak pernah menagih hutang. Saya tidak pernah menagih hutang kepada orang, jadi modal saya habis semua." Sang ibu sedih mendengar cerita anaknya yang sulung. Lalu dengan hati yang khawatir, sang ibu pergi ke tempat si bungsu. Dan melihat kondisi si bungsu, ternyata 180 derajat berbeda dengan si sulung. "Nak, kamu bahagia sekali sekarang. Apa yang kamu lakukan?" Sang anak bungsu bilang, "Aku mengikuti nasihat ayah, Bu. Aku pergi bekerja tidak kena sinar matahari. Aku pergi sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Aku bekerja sangat keras." Lalu ayah juga berpesan untuk tidak pernah menagih hutang. Jadi aku tidak pernah membiarkan orang berhutang kepadaku. Kiranya hanya segelintir orang yang aku pinjami uangku. Mereka adalah orang dengan karakter baik, teman dekatku, sehingga aku tidak perlu menagih. Mereka akan mengembalikan dengan sendirinya." Sang ibu pun sangat lega dan senang melihat si bungsu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nasihat sang ayah. Teman-teman, dalam cerita ini ada satu pesan penting yang mau saya sampaikan hari ini, yaitu pentingnya untuk mempunyai hikmat dalam setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Terutama untuk kita, mahasiswa yang sudah mau mengakhiri semester lalu dan siap memasuki semester baru. Kita bisa lihat dari kedua anak di cerita tadi, baik si sulung maupun si bungsu. Mereka mendapatkan pesan yang sama dan warisan yang sama. Mereka mendapatkan kesempatan yang sama saat ayahnya meninggal. Namun, kok hasil akhirnya berbeda ya? Rupanya, respon mereka berbeda. Keputusan demi keputusan yang mereka ambil membuat kehidupan mereka berbeda. Sama seperti hidup kita,
Hidup kita hari ini adalah hasil keputusan yang kita buat di masa lampau. Keputusan kita hari ini menentukan hidup kita di hari esok. So, kalau kita mau mengakhiri semester ini dengan baik, mau memasuki ke semester baru dengan baik, kita harus bisa memberikan respon dan keputusan yang tepat. Dan tentunya, membuat keputusan yang tepat tidaklah mudah. Yang setuju boleh angguk-angguk dimanapun kalian berada. Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Pasti banyak pilihan yang bikin kita bingung dan pusing ya. Mungkin beberapa orang ada yang lagi capek karena bagi mereka terus-menerus membuat keputusan yang buruk atau tidak tepat. Sehingga mereka hari ini harus hidup dengan konsekuensi keputusan tersebut. Ada yang mungkin menyesal karena baru putus sama pacarnya sekarang setelah menjalani 7 tahun bersama. Kenapa nggak sadar dari dulu ya? Ada yang juga mungkin menyesal karena nggak menjaga pola makan sehingga hari ini didiagnosis diabetes, mah akut, dan sebagainya. Teman-teman, ingat, hidup kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita di hari lampau. Sehingga kalau kita mau mengalami hidup yang baik, kita harus dapat memilih keputusan di hari ini dengan tepat. Nah, kalau di Alkitab, istilah tentang kemampuan mengambil keputusan yang tepat atau benar itu bisa disebut dengan hikmat. Coba sama-sama kita katakan hikmat dimanapun kita berada. Ada satu pepatah yang mengatakan, "You have power in your hands when you have wisdom in your mind." Artinya, kamu punya kekuatan, kamu punya kuasa di tanganmu kalau kamu punya hikmat. So, kita lihat yuk, hikmat itu sebenarnya apa sih? Dalam Amsal 1 ayat 1-7 berkata, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ternyata ada 2 macam hikmat di dalam Alkitab. Hikmat yang pertama adalah hikmat dari dunia. Hikmat dari dunia ini diperoleh dari knowledge alias pengetahuan, pelajaran, pengalaman hidup kita yang kita alami di dunia ini. Contoh simple. Seorang pebisnis handal yang dapat memberikan keputusan yang baik karena ia telah belajar dan memiliki pengalaman selama 20 tahun berbisnis. Atlet basket yang selalu memasukkan bola ke dalam ring tanpa miss karena ia konsisten latihan dan memiliki pengalaman selama bertahun-tahun. Nah, inilah yang dinamakan hikmat secara umum atau common wisdom. Namun masalahnya, hikmat yang diperoleh dari pelajaran dan pengetahuan serta pengalaman tidak selalu benar. Dalam Yakobus 3 ayat 14-16 tertulis, "Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Dari ayat tadi, disinggung tentang kemampuan mengambil keputusan. Tapi sumbernya bukan bersumber dari sumber yang tepat. Sumbernya adalah ego, kepentingan pribadi, nafsu manusia, atau dari si jahat. Hasilnya bukan baik, tapi malah menimbulkan kekacauan. Contoh, kalau di kuliah kita menghadapi ujian yang susah, lalu mengambil keputusan buat nyontek.
Gak apa-apa kak, gak akan ketahuan. Yang penting lulus dengan nilai bagus. Saya udah pengalaman nyontek dari zaman TK. Wah, itu pengetahuan dan experience yang gak boleh dilanjutkan ya teman-teman, karena gak benar. Atau di medsos, ada satu berita yang sedang hits. Semua beradu memberi komentar di medsos dengan pengetahuan masing-masing, tanpa berpikir panjang. Akhirnya beradu mulut di medsos dan memancing keributan. Yang penting menang dulu aja deh, yang penting komen aja dulu. Hikmat dari dunia ini yang mementingkan diri sendiri, dari nafsu kita bahkan dari si jahat, tidak boleh kita pakai dalam pengambilan keputusan sehari-hari, kecuali kalau kita mau menyesal pada akhirnya. Hikmat yang berikutnya yaitu hikmat dari Tuhan. Hikmat yang bersumber dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Dalam Yakobus 3 ayat 17 sampai 18 berkata, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai." Lihat teman-teman, perbedaan kontras antara hikmat dunia dan hikmat dari Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan adalah keterampilan dalam menerapkan kebenaran ilahi di setiap aspek kehidupan. Setiap keputusan yang diambil menyatakan kebenaran dari Tuhan, yang membawa damai, kasih, tidak memihak, tidak munafik, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Contoh, kalau kita harus mengambil keputusan untuk pacaran atau enggak nih sama orang yang akhir-akhir ini dekat sama kita. Berdoa, minta hikmat dari Tuhan, bukan mengambil keputusan karena terburu-buru atau karena emosi dan perasaan semata, tetapi minta hikmat untuk cari tahu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Waktu kita sedang di masa sulit keuangan, bingung cara memanage keuangan. Berdoa, minta hikmat dan ambil keputusan yang membawa damai, bukan berdasarkan nafsu semata. Teman-teman, sangat penting untuk setiap kita memiliki hikmat ilahi. Karena dengan hikmat yang dari Tuhan, kita dapat memahami kebenaran yang sesungguhnya. Dalam Amsal 1 ayat 1-2 tertulis, Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Dalam terjemahan NIV dikatakan, for understanding words of insight, mengerti dan paham betul tentang kehidupan dan kebenaran yang ada. Dengan hikmat ilahi, kita mampu mendalami, mengerti sesuatu hal lebih dari apa yang terlihat. Contoh, dengan hikmat ilahi kita bisa melihat dan mengerti kalau kuliah itu bukan hanya kewajiban, tetapi sebuah proses yang lebih daripada itu. Ketika bekerja, kita nggak melihat itu hanya sebagai ladang uang atau sekedar cari uang aja, namun juga pengalaman akan Tuhan yang mau Tuhan kasih lewat pekerjaan kita. Amin. Teman-teman, di Amerika ada kebiasaan yang cukup unik. Orang-orang sangat senang berburu angsa yang terbang bermigrasi. Setiap pergantian musim, dari musim gugur ke musim dingin, angsa liar biasanya terbang berombongan, pindah ke wilayah yang gak terlalu dingin. Mereka terbang tinggi untuk bermigrasi. Nah, biasanya orang-orang Amerika membuat decoy atau tiruan angsa di danau-danau yang ada. Tujuannya untuk apa? Kalau angsa itu terbang dan melihat temannya ada di danau, mereka akan menganggap, oh itu teman saya, berarti airnya hangat dan banyak makanan. So, karena mereka melihat temannya di situ, mereka akan terbang merendah menuju danau tersebut untuk bergabung dengan angsa tiruan tersebut. Nah, inilah saat yang tepat untuk pemburu membidik sasaran dan menembak angsa-angsa itu dari semak-semak dekat danau. Teman-teman, angsa ini gak memiliki hikmat ya. Binatang gak memiliki hikmat. Mereka hanya bertindak sesuai dengan apa yang nampak dari luar.
Itulah resiko yang akan terjadi dalam hidup kita saat kita nggak memiliki hikmat. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, kita hanya akan bertindak berdasarkan apa yang kita lihat dan yang kita rasakan. Kita nggak sadar akan bahaya yang mengancam di depan kita. Kalau kita hanya bertindak sesuai dengan apa yang terlihat, kita bisa dibutakan oleh ego kita, oleh ambisi kita, perasaan kita, tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya. Itulah pentingnya memiliki hikmat ilahi. Lalu selanjutnya, penting untuk kita memiliki hikmat ilahi, supaya kita memiliki kebijaksanaan tentang apa yang harus dilakukan. Amsal 1 ayat 3a tertulis, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Dalam versi NIV, for instruction in prudent behavior. Teman-teman, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang cerdas belum tentu memiliki perilaku yang bijaksana. Tidak sedikit dari kita melihat orang-orang, bahkan public figure yang pintar, yang pandai, tetapi perilakunya kacau banget. Kalau di Alkitab, kita bisa bandingkan Petrus dengan Yudas. Keduanya sama-sama melakukan kesalahan dan sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Namun, respon berbeda yang mereka lakukan setelahnya. Petrus merespon dengan benar, dia bertobat. Namun Yudas, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. So, orang yang berhikmat adalah orang yang seberapapun pengetahuan yang ia miliki, dengan tetap rendah hati, ia tetap bersedia untuk mendengar dan belajar dari nasihat yang benar. Amsal 1 ayat 5 dan 6 berkata, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Orang yang bijak selalu memiliki hati yang terbuka untuk mendengar dan menambah ilmu. Dan Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut di sini artinya bukan takut ngeri karena Tuhan membahayakan. Takut di sini berarti kita honor, hormat, respect dengan sungguh-sungguh. Kita mengerti keberadaan. Kita hanyalah manusia biasa di mata Tuhan. Karena rasa hormat kita kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan, kita tidak akan berperilaku dan bertindak seenaknya di hadapan Tuhan. So, langkah praktisnya sekarang, kita udah mengerti apa itu hikmat dan kenapa kita perlu hikmat yang dari Tuhan. Selanjutnya, gimana caranya kita mendapatkan hikmat tersebut? Yang simpel namun perlu konsisten kita lakukan adalah, pertama, beribadah kepada Tuhan, baik lewat doa, pujian, baca firman Tuhan, ibadah hari Minggu, berkomunitas dengan orang percaya. Karena beribadah kepada Tuhan membuat kita lebih intim dan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan membuat rasa hormat serta rasa takut akan Tuhan bertambah. Yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Tidak hanya tahu firman Tuhan, tidak hanya baca Alkitab setiap hari, tetapi kita harus melakukannya. Tahu sesuatu bukan berarti ahli dalam hal tersebut. Hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk merenung. Selama ini, hikmat mana yang sering kita pakai untuk mengambil keputusan? Hikmat dunia atau hikmat yang dari Tuhan? Yuk, kita ambil langkah pertobatan hari ini dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta Tuhan untuk memberikan hikmat-Nya yang tidak terbatas untuk setiap pengambilan keputusan yang ada. Semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Ajar kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam keseharian kami, bukan hanya sekedar pendengar saja. Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid-Mu. Berikan kami kekuatan dalam melewati setiap pengalaman dan proses yang daripada Engkau, serta berikan kami hikmat agar kami bisa
meresponi setiap hal sesuai dengan firman-Mu. Dan hari ini juga hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Agar ada berkat, hikmat, sukacita, damai sejahtera yang dicurahkan dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga-Mu agar ada relasi yang semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati-Mu secara finansial agar apa yang kamu perlukan Tuhan yang sediakan. Tuhan memberkati engkau dalam setiap langkahmu menuju visi yang daripada Allah, agar ada hikmat yang daripada Tuhan yang memampukanmu menghadapi setiap panggilan yang ada. Tuhan yang memberkati perkuliahanmu dan pekerjaanmu, agar segala apapun yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa atau konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.